mendasar sebenarnya eh, ini kita belajar tentang bagaimana memiliki gambar diri yang sehat. Mengapa? Karena kita ini hidup dibesarkan dalam lingkungan budaya yang berbeda. Karena itu kita belajar hari ini. Saya percaya ini apa? Ini materi mungkin sudah banyak seminar tentang hal ini, tapi saya merasa sangat penting untuk kita bisa mempelajari dan renungkan kembali. Baik, kita akan lanjut dengan pertanyaan begini, siapa saya? Bagaimana penampilan saya? Lalu, bagaimana karakter kepribadian saya? Keyakinan Anda terhadap kemampuan? Bagaimana keyakinannya? Lalu, apa nilai dan prinsip hidup? Nah, ini hal-hal ini seringkali muncul dalam diri pribadi seseorang. Entah umur berapa tahun, kita nggak ngerti, tetapi biasanya muncul. Tapi kita bersyukur prinsip surga adalah prinsip diperanakan kembali, diciptakan jadi baru. Itu buat Nabi Yeremia dalam Yeremia 31, ayat 31 sampai 33 mengatakan bahwa akan datang perjanjian baru, yaitu Tuhan itu mengubah ya cara kerjanya, itu menulis firman dan merubah dari dalam hidup manusia. Oke. Ya, arti gambar diri yang sehat. Jadi apa itu gambar diri yang sehat? Mari kita lihat definisi berikut ini. Pertama, gambar diri adalah konsep dan pandangan seseorang tentang dirinya sendiri. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pembentukan gambar diri merupakan proses yang kompleks dan berlangsung seumur hidup. Jadi visi kita berubah, pribadi juga berubah dari waktu ke waktu. Ya, lalu berikutnya, menurut Raja Salomo dalam Amsal pasal yang ke-23, itu mengatakan bahwa gambar diri adalah suatu diri adalah apa yang kita pikirkan rasakan tentang diri kita. Jadi kalau kita takut jadi takut, kita berani jadi berani. Apa yang menjadi alam pikiran dan juga alam kepercayaan kita. Itu kitab Amsal ya disebutkan bahwa apa yang kita rasakan tentang diri kita. Lalu menurut Transmedia, gambar diri adalah suatu pemahaman seorang mengenai dirinya sendiri dan harus menjadi apa atau bagaimana, siapa dirinya, harus menjadi apa dan bagaimana diri tersebut. Lalu yang ketiga, menurutnya Pandu Katolik ya .or.id disebutkan bahwa gambar diri adalah ya suatu self image, adalah gambaran kita tentang diri kita, yakni siapa diri kita menurut apa pandangan kita sendiri. Itu adalah beberapa pendapat. Pertama dasar Alkitab di Amsal, yang kedua dari media komunitas media, lalu ketiga dari Pandu Katolik. Tapi menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, manusia serupa segambar dengan Tuhan. Untuk memperbanyak gambar Tuhan dan memerintah berkuasa, Tuhan mendesain manusia untuk berkuasa di bumi ini. Makanya kalau Tuhan terlambat atau manusia terlambat hidup benar, setan pakai bikin kejahatan di bumi. Ya, pertama-tama setan pakai Kain, kedua pakai Nimrod, lalu dia pakai lagi Firaun, ya, kejahatan di mana dia pakai raja yang lain, saudara, sehingga citra gambar ini dikuasai oleh setan. Nah, bagaimana cara Tuhan mengembalikannya? Kita akan lihat. Ya, aspek gambar diri saya gambar sebagai suatu bangunan seperti ini, suatu ilustrasi, ya. Itu faktor internal dalam diri kita, pengalaman pribadi yang positif, negatif, dan trauma. Itu ya seperti bahan baku beton ini jadi pasir atau kerikil atau semen atau air, saudara. Dia akan dicampur, ya, paduan. Lalu ada faktor lagi kepribadian dan bakat, itu faktor genetika. Genetika, kekuatan, kelemahan, dan nilai hidup terbentuk ya seperti ini. Lalu ada nilai dan keyakinan, yaitu standar dan harapan
agama, budaya, dan persepsi hidup. Ini akan menjadi beton, saudaraku, ya, menjadi beton. Dan berikutnya adalah kesehatan mental, emosional, depresi, kecemasan, citra diri. Nah, lalu faktor eksternal, yaitu keluarga, dukungan, ya, penerimaan dan penolakan. Jadi dari luar, ini membentuk dari usia kecil. Kenapa Ismail diusir bersama Hagar? Karena Ismail merusak karakter Ishak, saudaraku, sehingga dia dimarahin oleh Sarah dan suruh usir keluar dari rumah yang tenang. Lalu faktor lingkungan, pendidikan, lingkungan sekolah, umpan balik guru dan teman sekelas. Nah, ini faktor-faktor dari luar. Lalu dari luar berupa media sosial. Ya, kita sekarang dunia sosmed, TikTok sangat ramai begitu ya. Mau dunia apa tuh agama, dunia beribadah, dunia sekuler, dunia duniawi sekali terjadi sekarang. Ya, orang demam dari ibu rumah tangga sampai ya para lansia, semuanya saya lihat tiap hari, tiap malam itu, ya, di media sosial, saudara. Budaya realistis adalah budaya yang tak realistis. Lalu norma sosial, persepsi diri. Lalu satu lagi yang paling adalah pengalaman hidup yang positif, negatif, dan standar diri sendiri. Hal-hal ini menjadi membangun suatu gambar diri manusia, dan itu akan menjadi karakter namanya. Menjadi karakter, beton ini karakter, saudara. Dari karakter ini akan keluar dari tingkah laku. Gitu. Ini faktor-faktor pembentuk kepribadian karakter seorang. Dari sini, saudara. Jadi, saya mau tanya, ya nih bisa nggak saya ganti nama? Nama Amina, mau nggak? Coba buka mic sebentar. Mau nggak? Tidak mau lah pastinya. Kenapa nggak mau? Kenapa Karena, yakin nama? Kenapa yakin nama Yani? karena sudah dari kecil orang tua Dari kasih. kecil, oke. Dengar baik-baik, nama kita itu disebut ulang-ulang orang tua minimal 7 kali, saudara. Dia akan yakin, ini nama saya. Dari dia mendengar, dari keyakinan, maka suatu keputusan. Ini memang nama saya, Yani. Ya, Diberi oleh orang tua. Begitupun hal baik dan jelek, saudara. Kalau disebut ulang-ulang menjadi orang sebut jadi kebenaran, bukan jadi kebenaran, jadi keyakinan gitu. Bukan jadi kebenaran, jadi kayak keyakinan diri. Nah, seperti itu. Kalau itu berulang-ulang disebutkan, dipanggil, katakan begini, seorang dipanggil tolol. Hei tolol, tolol. 7 kali ulang-ulang aja. Langsung, oh saya memang tolol. Gitu. Kenapa? Jadi kepercayaan. Ya, nah gitu. Ada orang pengomong di media masuk gini, suatu kebohongan diulang-ulang itu menjadi kebenaran. Bukan benar jadi keyakinan, bro. Tetap dia kebohongan, tapi jadi keyakinan. Maka ada orang yang dicuci otaknya, ditaruh hal-hal yang jahat, dia jahat, saudara. Nah begitu ya. Tingkah laku. Inilah gambaran ya secara sederhana seperti ini. Mungkin ada yang bisa berkembang lagi dari filsafat dunia, hal-hal yang lain, sudah tahu ada toko ya dan sebagainya. Oke, terlanjut saudara. Nah, selanjutnya adalah perintah Tuhan dan untuk mengubah gambar diri, saudara. Kan? Dalam Yeremia 1 ayat yang ke-10 berkata begini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan untuk meruntuhkan, serta untuk membangun dan menanam kembali. Tuh. Jadi kalau kita ingin merubah suatu paradigma gambar diri seseorang yang langsung dirobohkan semua. Kalau nggak dirobohkan susah, makanya prosesnya awal seorang lahir baru itu susahnya di sini. Bagaimana orang yang mencuri katakan dirubah jadi hidupnya jujur. Aduh, waktu lama saudara. Dibimbing mungkin nggak sampai berhasil juga. Suatu perubahan paradigma hidup. Ini perintah Tuhan Nabi Yeremia saudara. Nah ini seperti kan.
Nah, dari perintah ini kita akan lihat gambar tadi yang di atas, saudara. Gambar ini harus dirubah semua, dirombak total. Kalau nggak dirombak, memang tidak semua pengaruh ini jelek, ada positif, ada negatif. Positif kita pertahankan, yang negatif kita mesti tolak, yang salah kita mesti halalkan. Maka hal-hal yang jahat ini perlu kita hancurkan. Nanti muncul nilai yang baru. Nanti kita lihat grafik selanjutnya, nanti ya, ada gambar selanjutnya akan menjelaskan aspek ini perlu kita kita memilah, kita buang yang jelek, ya, dan kita memilih yang baru, yang baik, yang benar, standarnya firman Tuhan. Yang kita dapat mulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nih, perhatikan. Proses pembudayaan pembentukan karakter. Ya. Oke. Nah, ini. Yang pertama disebut sebagai teori ilmu filsafat psikologi, kearifan lokal, dan nilai. Bertemu dengan nilai agama, lalu ada nilai falsafah hidup, ya, disebut sebagai nilai luhur. Disepakati dari semua ini dikaji, diambil di nilai luhur, saudara. Itu mempengaruhi karakter seseorang, ya. Dan nilai luhur ini akan muncul garis panjang sampai goal ke sana, lalu kita mulai budayakan dalam pribadi. Makanya seorang anak manusia harus punya perwalian, Galatia 4 ayat 1 dan 2 itu. Seorang ahli waris yang belum akal balik harus ada punya perwalian untuk menambahkan nilai. Kalau enggak, nggak bisa, saudara. Ya, kita nggak bisa dengar firman malam ini langsung berubah, nggak mungkin. Kecuali ada mentor, ada pembina, ya, ada pribadi. Lalu perhatikan yang kedua, keluarga tuh. Dari pribadi masuk keluarga, dari keluarga masuk di gereja, layanan, lalu masuk ke dunia pendidikan. Ke dunia pendidikan akan masuk di persahabatan, dunia sosial, ya. Lalu dari persahabatan masuk ke masyarakat, saudara, satu umum. Nah, ini terbentuk suatu kebudayaan karakter. Lalu ada intervensi, keadaan intervensi yang ada, lalu namanya hibutasi. Apa hibutasi? Suatu habitat atau suatu kesukaan hidup, ekosistem yang sudah tercipta dalam keluarga, gereja, persahabatan. Bak intervensi yang ada, maka akan keluar menjadi, ya, lalu ada perangkat pendukung, aturan hukum, etika, lingkungan, adat, dan budaya. Budaya, dan akan keluar menjadi tingkah laku, saudara. Tingkah laku seseorang. Jadi kenapa kita ada komunitas? Karena ini, saudara, perlu kita membudayakan hal baru menjadi perilaku yang benar, yang baik. Hal-hal yang jelek tadi dirombak, dibuang, dan itu menjadi intervensi pembentuk karakter seseorang yang disebut sebagai suatu kebiasaan yang baik, terus dibudayakan dalam lingkungan pribadi, keluarga, pendidikan, gereja, masyarakat, dan persahabatan akan perilaku yang baik, saudara. Amin. Nah, kita lanjut lagi. Ada 4 sumber pendapat tentang diri manusia. 1 Korintus pasal 4 ayat 3-4. Ini kadang-kadang orang jadi minder di sini, maka ini bisa menolak ayat ini. Ya, nah ini. Yang pertama, apa kata orang lain tentang diri kita? Kalau kita hidup melayani Tuhan, apa kata orang, kita nggak akan bisa melayani. Karena pendapat orang beda-beda, saudara. Saya tadi pagi ada live di TikTok, saudara. Tiba-tiba muncul seorang bapak. Dia bertanya, Pak, saya mau tanya ya. Suara sudah sopan, sudah kasar gitu ya. Kayak interogasi gitu. Saya bilang, Bapak kasar amat, masuk sini mau nyakit luar adik ibadah, kasar amat. Dia mulai melawan. Saya keturunin dia, saudara. Kenapa? Saya tidak hidup, apa kata kamu? Apa kata dia? Yang kedua, kata diri sendiri tentang diri kita. Ya, ini di ayatnya, ini ayat tertulis ya. Lalu yang ketiga, apa kata pengadilan manusia?
Yang keempat, apa kata Tuhan? Nah, kalau kita mau hidup dengan betul dan menyenangkan hati Tuhan, kita harus hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kalau apa kata orang, aduh, mereka punya standar sendiri. Kenapa Kristen banyak didominasi? Karena hidup apa kata orang. Coba kalau kata Tuhan, nggak akan pecah-pecah gereja itu. Nah, gitu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa inilah persoalan ya, 4 sumber pendapat tentang diri manusia. Oke, kita lanjut ya, karena ada rekaman biar aja. Nanti kita dalami sebentar. Sekarang citra diri manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28 tadi mengatakan bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Nah, apa serupa segambar itu? Nah, ini. Ya, manusia serupa segambar dengan Tuhan. Standar kita Yesus. Masalah apa? Moralnya, kekudusannya, ketaatannya, ketulusannya, ya. Masalah kemampuannya. Nah, gitu. Itu yang kita pelajari, saudara. Ya. Nah, ini dia gambar diri manusia, saudaraku. Nah, berikutnya, prinsip gambar. Apa segambar itu? Manusia memiliki roh, manusia adalah roh, saudara. Dalam roh manusia nurani. Nurani itu bercahaya yang tidak pernah hentinya. Itu fungsinya membedakan baik dan jahat. Nah, gitu. Ya, saya bertanya, kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia menggunakan pikirannya membedakan baik dan jahat, bukan nuraninya. Itu jatuh, saudara. Ya. Nah, ya. Fungsi nurani membedakan baik dan jahat. Yang kedua adalah intuisi. Apa intuisi? Wahyu, saudara. Ya, wahyu. Karena manusia tidak maha tahu. Tuhan itu menyembunyikan rahasianya, dia berikan kepada para hamba-hambanya, para nabi. Nah, gitu. Itu lihat ruang namanya intuisi atau wahyu, saudara. Lalu yang ketiga, persekutuan atau kasih. Ruang kasih persekutuan. Nah, ini. Dari sini kita belajar bahwa roh manusia memiliki 3 bagian ini. Lalu kembali ke jiwa. Dalam jiwa ada 3 juga. Jiwa itu ada pikiran, ada emosi atau perasaan, dan ada juga kehendak. Ini jiwa manusia. Lalu di luar ada panca indera kita. Ada 5 indera kita di anggota tubuh kita, saudara. Inilah ya prinsip serupa segambar yang Tuhan sudah sayang dengan masing-masing punya fungsinya berbeda-beda. Manusia duniawi menggunakan alam jiwa untuk memutuskan segala masalah. Dan manusia rohani beda, menggunakan rohnya. Kalau roh itu mati karena hubungan dengan Tuhan putus, maka jiwa itu memerintah manusia dari waktu ke waktu. Oke, lanjut ya. Ini prinsip gambar, saudara. Ya, di dalam roh manusia dan jiwa ini ada nama Tuhan berikan pada kita nama otoritas, buah Roh Kudus dan juga kodrat ilahi, dan juga karunia Roh Kudus. Itu dalam kemampuan, otoritas yang besar. Lalu ada kemuliaan, yaitu apa? Karakter ilahi, dan juga ya, kuasa eksosia, dan juga temperamen ilahi yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Kita lanjut lagi. Oke. Sekarang kita dipenuhi seluruh kepenuhan kealahan ini. Ya. Di dalam Yesus kita dipenuhi seluruh kepenuhan kealahan sebagai Yesus pusat. Maka Alkitab mengajarkan bahwa pikiran perasaan kita harus seperti Yesus Kristus. Ya. Kita punya karunia roh, punya kodrat ilahi, punya buah roh, ya, buah kasih. Wah, hebat banget ya manusia itu dihias dengan segala kekayaan surga yang begini indah, saudara. Ya, nah ini ada ya kuasa yang berkelimpahan, terus ada hebat kuasa Tuhan, lalu ada talenta, ada jawatan pelayanan, dan juga ada 7 karunia pelayanan yang lainnya. Dan ini menjadi dipenuhi dalam diri seorang anak manusia yang siap melayani Tuhan dan umat tebusannya. Ya, oke. Sekarang apa tujuan manusia diciptakan?
Tujuan ada 3, memuliakan Tuhan, bertambah banyak, memelihara, memerintah, dan menaklukkan bumi ini. Dan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Oke, kita lanjut lagi. Kita gambar diri yang rusak. Kenapa gambar diri rusak? Perhatikan, firman Tuhan, Roh Kudus, itu di luar, saudara. Di dalamnya ada berbagai macam atribut. Ya, kebun binatang, saudaraku. Ya, apa itu kebun binatang sini, saudara? Perhatikan salib, ini atribut sorga. Ada salib di luar, Alkitabnya di luar, Roh Kudusnya di luar, saudara. Semua di luar. Di dalam ada setan. Inilah Yesus mengeluh di dalam Matius pasal 15 ayat 18 tuh. Ya. Nah, apa tuh? Burung merak. Itu lambang kesombongan. Lalu ya ada gambar anjing, itu lambang pencuri, saudaraku. Ya, lalu kerasukan, kekuasaan otoritas ilahi, setan ya menguasai. Lalu ada pendusta, ada pemberontak, saudaraku, ada si ganas, saudaraku, ada si pemalas, dan juga ada si rakus, saudara. Dan yang lainnya, saudara. Ini menguasai hati dan diri manusia, sehingga gambar diri yang tadi penuh kemuliaan diuraikan bagian atas tadi menjadi hilang, sirna begitu saja. Nah ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masih yang rusak, saudara, maka manusia tidak mau diusir keluar dari Taman Eden atau Firdaus, dan perjanjian baru katakan kerajaan surga. Mereka dibuang keluar dari kerajaan surga, saudaraku. Sehingga disebutkan bahwa diusir oleh Tuhan keluar, sehingga manusia menjadi seperti ini, saudara. Nah, maka disebut manusia mulai diproses jadi baru, menjadi ciptaan yang baru. Maka yang tadi yang di dalam ini ya diusir keluar menjadi yang baru. Ini tugas para pelayan Tuhan, agar manusia menjadi hati yang baru. Yang lama berlalu, yang baru akan datang. Tuhan ciptakan kita menjadi baru. Yeremia 31 ayat 3, 31-33. Perjanjian baru diberikan kepada manusia agar manusia menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Oke. Penyebab gambar diri yang rusak. Ada 3 kebutuhan dasar tak terpenuhi. Ya, yaitu merasa memiliki dan dikasihi, itu hilang. Kalau seorang anak manusia lahir di tengah keluarga dan dia nggak dicintai, bahkan karena masalah kecelakaan, katakanlah orang tuanya cerai, atau ya dia anak ini lahir tidak lewat lembaga pemberkatan nikah, itu akan jadi aneh-aneh, saudara, kelakuannya. Kenapa? Rasa memiliki kasih itu hilang. Dan jawabannya, sudah berikan, merasa berdaya guna. Ya, kenapa jadi manusia kalau lemah banget ya, gitu. Ya. Lalu merasa berharga. Nah, 3 kebutuhan dasar ini, rasa dimiliki, dikasihi, berdaya guna, rasa berharga itu hilang, lenyap. Nah, bagaimana cara pulihkannya? Kalau ini kita butuh kasih Bapa memulihkan. Maka Alkitab berkata Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Sebelum datang hari Tuhan yang besar, Tuhan mengutus jenis pelayan namanya Elia. Dan itu di pemakaian pertama oleh Yohanes Pembaptis, saudaraku. Memulihkan hati Bapa kepada hati anak-anaknya. Dan merubah pikiran durhaka kepada pikiran orang benar. Ini, saudara. Ya. Lalu yang kedua, berdaya guna. Ini lewat Roh Kudus. Diurapi Tuhan agar kita menjadi orang yang berdaya guna. Punya kemampuan, punya power, punya kekuatan, punya pengurapan untuk melayani, saudaraku. Nah, yang ketiga, merasa berdaya guna lewat salib Kristus Yesus, saudara. Pada waktu kita merasa ditolak, dihina, pandang salib Tuhan, kita pasti sembuhkan. Ini. Jadi alasan kenapa ada Tritunggal ya yang esa, saudara. Ada Bapa, ada Roh Kudus, dan ada Yesus Kristus. Tujuannya ini, saudara. Karena manusia punya keperluan, maka Bapa perlu melakukan hal ini supaya manusia diselamatkan, saudaraku. Ini alasannya. Banyak orang berdebat tentang kenapa kok firman jadi orang, ya, kenapa begini, kenapa begitu. Dan mereka nggak tahu bagaimana tujuannya, kenapa tujuannya itu. Ya, kalau saya lebih cenderung lihat tujuannya apa. Nah, tujuannya ini kita memiliki kekuatan kasih,
merasa berdaya guna, dan berharga. Itu lewat 3 kebutuhan dasar ini, saudaraku. Oke. Nah, sekarang lihat ini. Ya, disebut bahwa Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya, yang kuhendaki adalah mengenal Bapa, mengenal Dia, kuasa kebangkitan, dan kuasa penderitaan. Nah, inilah disebut bahwa ayat firman Tuhan menolong kita semua. Oke, lanjut ya. Tidak terpenuhi karena iblis dengan tipu dayanya. Tuh. Yang kedua, filsafat dunia menipu kita. Dan yang ketiga, kecenderungan dosa, kedagingan dalam diri manusia. Membuat keperluan dasar tadi tidak terpenuhi, saudaraku. Nah, musuh utama kepada diri itu apa? Kepercayaan yang salah. Yaitu, perhatikan, ya, manusia lebih percaya orang, situasi, dan barang atau harta. Dari hal situasi ini akan muncul namanya kepercayaan yang salah. Maka kepercayaan salah ini akan dikontrol oleh namanya kosmokrator, saudaraku, atau roh teritorial, ya, disebut penghulu dunia yang gelap, saudaraku. Nah, maka setiap wilayah punya kosmokratornya, penunggunya, saudara. Tapi Alkitab berkata Tuhan memberi kita kuasa untuk mengusir roh jahat ini, ya, memulihkan. Lalu akan muncul namanya konflik emosional, dan roh jahat mengontrol emosional, orang menjadi kacau, dia menjadi terikat, ya, dari hari-hari hidupnya, saudara. Nah, ini penting kita hayati, renungkan ini agar kita dapat mengerti, wah, saya ini seperti apa, saudara. Dunia spirit menjaga sehingga kita menjadi terikat karena membangun namanya kepercayaan yang salah, saudara. Nah, maka muncul kebiasaan-kebiasaan yang buruk dari hidup seseorang. Tadi kita lihat pembentukan karakter. Tadi ini cara setan menipu manusia dari waktu ke waktu. Dia mengalihkan perhatian ke orang, situasi, harta atau barang, lalu diikat dia kepercayaan yang salah. Kalau kita langgar kepercayaan itu jadi konflik, ya, bunuh-bunuhan malah, saudara. Nah, ini. Oke, lanjut lagi. Apa itu emosi? Emosi adalah respon perasaan sistem tubuh terhadap apa yang kita percayai. Ya, umpamanya saya tadi contoh tadi yang pertama dengan Yani tadi, setiap nilai yang diberikan atau ditanam oleh seorang tokoh dan itu berulang-ulang minimal 7 kali sampai dipercayai, maka menjadi kepercayaan, dan bila hal dilanggar akan menimbulkan emosi atau konflik, saudara. Nah, ini. Oke. Langkah pertama, langkah pemulihannya pertama, apa yang kau rasakan? Luka apa? Marah atau apa, saudara? Tertolak atau apa, saudara? Yang pertama kita periksa, saya ini seperti apa ya? Ya, nah gitu. Oke. Yang kedua, mengapa saya begitu? Temukan kepercayaan yang salah. Lalu kedua, menolak dan mengoreksi, ya, bertindak sesuai dengan kepercayaan yang benar. Ya, lalu pemulihan. Ya, lihat kerajaan gelap, ya. Apa kerjanya? Tipu daya, konflik, dan terikat. Rasa berharga itu jaga dalam penampilan. Makanya orang dunia itu kan selalu jaga penampilan. Ya, kekapsulan udah bagus, rasa belum mampu, belum bagus. Pakai lagi filter di TikTok, saudara. Lihatnya, mantap banget, rasa pede gitu. Padahal itu kepalsuan, ya, saudara. Ya, nah ini, saudara. Padahal udah bagus, kamu kok cantik banget, peduli apa kata orang, ya kan gitu. Tapi ya itulah tuntutan zaman. Orang mau tampil beda dong. Apalagi saya tinggal di kampung orang Manado sini punya filsafat begini. Biar kalah nasi jangan kalah aksi gitu. Nah, biar kalah nasi jangan kalah aksi. Luar biasa. Dan ya tuh. Kadang-kadang saya pergi melayan rumah mereka, rumahnya gubuk banget, tapi kalau keluar penampilan, wow, aduhai, saudara. Wah, saudara, itulah keadaan di sini. Tapi tidak semua orang Manado, orang bagus-bagus, pintar-pintar, termasuk Ibu Yani juga. Pintar-pintar, kalau cantik lagi, ya kan? Begitu. Banyak duit, iya kan? Begitu. Oke, luar biasa. Oke, baik, lanjut ya. Lihat kerjaan Allah, perhatikan. Nah, apa kerjaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu rasa berharga kita. Ya, artinya pribadi saya
di dalam Kristus. Tadi yang saya sebutkan tadi, saudara lihat ini, nih rasa berharga lihat apa? Penampilan, apa kata orang gitu, ya kan? Tapi kalau di kerajaan Allah beda, ya. Rasa berharga itu kita harus ya pribadi dalam Kristus. Saya ini begini, saya dulu waktu pertama kali ke daerah Minahasa, sampai di Bitung tahun 2000 saya. Lalu karena di sini banyak pendeta saya kenal di sini di Manado, mereka buat jadwal sampai Minahasa, Kota Mobagu, ya sampai Sangihe, saudara, pelayanan gitu, ya KKR gitu ya. Nah, gitu. Sampai di Minahasa mereka olok saya, pendeta kok hitam ya? Saya bilang begini, dulu kan jam BlackBerry ya, HP BlackBerry ya saudara. Yang penting signalnya kuat daripada putih. Nah, saya hibur hati lagi. Firman Allah berkata, hitam manis. Memang aku hitam, tapi cantik. Ah itu di Kidung Agung kan begitu. Tidak ada ayatnya putih manis tertawa mereka hahaha gitu ya. Hari kita hibur diri bahwa biar gini dia hidup apa kata orang, tapi kata Tuhan dalam diri kita. Amin. Jadi jangan kita minder-minder amat ya. Halo. Nah, lalu kita deklarasi, saudara. Mesti ada deklarasi, saudara. Nah, keberadaan manusia menurut Alkitab, sudah perhatikan. Ya, ayat mengatakan begini. Manusia roh, jiwa, tubuh tadi, perhatikan. Nah ini. Roh itu pribadi, saudara. Ya, dan jiwa kita sedang disempurnakan dari waktu ke waktu, saudaraku. Ya, lalu tubuh kita akan disempurnakan tatkala namanya tubuh kebangkitan, saudara. Ya, walaupun kita tuh tertipu dengan banyak iklan, kalau digosok muka langsung putih kayak metolite, nah perlulah, saudara. Kalau mau putih, saya di Minahasa lihat nih, siram air panas di babi hutan, kulitnya hitam langsung putih, saudara. Uangnya habis iklan bagi saudara, ya. Saya bilang hitam putih tergantung pigmen, bukan warna kulit apa, saudara. Kalau pigmen kita ya begitu. Jadi budo, jadi hitam, jadi putih, puji Tuhan lah. Ya, jadi itulah. Tapi yang Tuhan mau kita mengerti ini, pribadi kita Roh Kudus, ya, pribadi kita roh kita akan dijamu oleh Tuhan dan sudah dijamu langsung sempurna. Ya, jiwa sedang sempurnakan dari waktu ke waktu, saudara. Ya, kalau dengar firman berubah lagi, makin hari makin bagus. Amin. Nah ini, ya, jadi kita lihat bahwa uh, jiwa dan tubuh kita mengalami banyak ya halangan, saudaraku. Tapi disebut bahwa ya, jiwa sedang disempurnakan dan akan disempurnakan tubuh kita waktu saat tubuh kebangkitan, saudara. Ini penampilan yang belum sempurna. Oke, sekarang deklarasi sekarang. Ini terakhir ini deklarasi. Iya, saya adalah pribadi yang diciptakan Tuhan, sempurna, unik. Amin. Mesti yakin, saudara. Ya, saya ini pribadi yang sempurna, unik. Unik, kenapa unik? Saya nggak sama orang lain. Saya nggak boleh tiru orang lain. Saya ini ya, saya ini. Begitu. Dan kita harus berkata bahwa tanpa saya dunia nggak sempurna gitu. Ya. Nah, oke. Yang kedua, ya, saya sudah ampuni, ditebus dan diterima Tuhan sepenuhnya. Saya menerima diriku apa adanya. Jangan kita terima diri ini, tolak diri. Ada orang begitu. Kenapa saya pendek ya? Apalagi zaman sekarang pendek ayam Filipin. Oh pendek banget ayam Filipin dipanggil. Duh, model, saudara. Ya, kalau tinggi kurus, oh tiang listrik lewat. Oh sapu lidi lewat. Duh, memang ya banyak hal yang terjadi, saudara. Apalagi sekolah teman sebaya gitu. Apalagi ketemu Komal satu sebaya gitu, lalu satu Komal tadi, wah ini gini, saling beli label, tidak boleh. Saya mendiriku apa adanya. Mau hitam, mau rambut keriting, rambut supermi, atau rambut mihun, terserah. Itu urusan Tuhan. Dan saya terima keadaan itu. Ya. Berikutnya, saya katakan, saya tidak mau hidup dari apa kata orang. Apa kata pengadilan manusia, dan apa kata diriku pribadi tentang diriku. Nah, ya, saya hanya percaya kepada apa kata Tuhan karena Tuhan yang benar dan adil. Berikutnya, hari ini saya nyatakan saya adalah anak Tuhan yang sah. Mantap. Anak Tuhan yang sah. Haleluya. Nah,
saya diberkati sepenuhnya, lalu saya akan selalu bersyukur dan saya menjadi berkat bagi semua orang. Nah, ini deklarasi. Ini sudah selesai. Ya, Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Oke, saya serahkan kepada moderator. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa materi pada malam hari ini. Ah, tapi yang parahnya itu yang jadi contoh itu moderator ya. Oh gitu ya. Jadi tema pada malam hari ini Soalnya moderator on cam. Yang on cam bisa lihat on cam ya, lihat yang engkau ini on cam. Mana lain ya sini nggak muncul mungkin di karena sini. cuman kita dengan Pak Jendri sama Pak Wilson yang on cam jadi kena sasaran memang. Oh, oh gitu ya. Oh, ya. Ya, Itu puji lagi. Tuhan. Tuhan Oke, nggak berkati. apa-apa lah. Yang penting yang baik-baik. Ya, Oh, oke. haleluya. Oke, baik. Ya, Silakan. jadi kita mempelajari tentang eh, gambar diri yang sehat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu em, lewat materi yang sudah dipaparkan, dipersilakan. Salah satunya karakter ya, silakan. Iya. Ya. Kayaknya sudah mengerti semua nih. Udah tutup aja. Nggak ada yang tanya. Oke, silakan Pak. Sudah. Bapak Ibu silakan. Oh ya, Tapi silakan. mungkin ada ini seminar di mana-mana base materi ini ya. Hanya mengingatkan saja. Nah, ini basic untuk kita melayani Tuhan, nggak boleh minder-minder, ya nggak boleh tertolak, apalagi ya kita jadi apa tuh Ya, orang ini yang ada Yoram, jadi ada angkat orang yang tangan. so Yoram, tolak, merasa nggak berguna. Baik, Shalom, Silakan Pak. selamat sama malam dan sama hari Sabat buat teman-temanku yang Salam tidak bisa salam Pak. join. Ya. Karena ini seminar ya buat Yes. Dables juga. Boleh saya bertanya, bagaimana citra diri kita seharusnya dipengaruhi oleh cita kita tentang Tuhan? Sekali lagi, bagaimana citra diri kita seharusnya dipengaruhi oleh cita kita tentang Tuhan? Terima kasih. That's for you all. Dipengaruhi oleh apa? Ulang-ulang. Citra kita tentang Tuhan. Iya, bukan gitu. Maksudnya Apa gini, tuh? bagaimana? Putus-putus suaranya. Putus-putus ini. Oh iya, aku mute aja. Bagaimana cita diri kita seharusnya dipengaruhi oleh cita kita tentang Tuhan. Sekali lagi, bagaimana cita diri kita seharusnya dipengaruhi oleh cita kita tentang Tuhan. Terima kasih. Citra diri. Iya, cita Oh, diri cita kita diri tentang seharusnya Tuhan, maksudnya. Citra. dipengaruhi oleh cita kita tentang Tuhan. Bagaimana sih, Pak? Terima kasih. Bukan dibalik, maksudnya Tuhan mempengaruhi atau kita yang mempengaruhi Tuhan, begitu maksudnya? Atau pertanyaannya Iya, seperti apa? maksudnya gitu. Begini, cita diri kita seharusnya dipengaruhi oleh cita kita tentang Tuhan. Gitu aja. Ya. citra diri dipengaruhi dengan Iya. Kalau signal kepada Bapak Tuhan. putus-putus, Iya, saya kurang benar. jelas ini. Bagaimana, Signalnya putus-putus maksudnya ini. bagaimana cita diri Pertanyaannya kita bagus, cuman selalu, iya, maksudnya gini, Oke, bagaimana baik. cita diri Atau kita coba seharusnya di dipengaruhi ketik ya. oleh cita kita tentang Tuhan. Terima Yoram, kasih. Yoram, kalau karena Pak Krisna bisa ini, coba chat aja di Zoom. Chat aja supaya Di chat, coba diketik supaya ya, diketik pendek aja. pertanyaannya jelas. Ya, supaya jawab juga jelas ya. Mungkin begini. Silakan, Bagaimana citra diri kita dipengaruhi oleh citra diri Tuhan? Pak. Oh begitu. Tadi dengar terbalik gitu. Kita mempengaruhi Citra Tuhan. kepada Tuhan kalau gimana itu? Oke, baik. Kalau begitu kita tunggu dia tulis dulu. Iya. Dia tulis ya. Oke. Sambil tunggu mungkin yang lain tanya juga nggak apa-apa. Silakan. Ya, yang lain masih ada mungkin, silakan. Oke, tentang apa? Citra tentang siapa diri kita atau who am I? Bolehkah kita berangkat dari self verification? Jadi kita memverifikasi dulu diri kita.
Kemudian kita mereferensikan ke Alkitab Hmm. atau Saya udah dari cek. Alkitab Ya. atau Halo. dari Alkitab baru kita verifikasi, sebab saya Iya. pernah ditantang oleh seorang hamba Tuhan, katanya saya salah. Oh gitu ya. Seharusnya dari Alkitab dulu baru ke diri. Oh gitu. Tetapi dalam praktek manusia dunia kebanyakan hidup karena kita sudah jatuh dalam dosa, dari kita baru kita cari Alkitab, cari Tuhan. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Iya, Alkitab kan standar ya, kayak Alkitab itu alat ukur, sebagai alat ukur, dan alat ukurnya yang real itu Tuhan Yesus kan, dan itu buah-buah roh, buah-buah kasih, dan buah pertobatan. 3 buah jenis buah ini, tambah satu lagi buah pelayanan gitu. Nah, jadi manusia yang tadinya jatuh itu mesti balik ke pertama ke menghasilkan buah pertobatan sebenarnya. Di mana buah pertobatan? Saya mau tanya, berapa buah pertobatan di Alkitab? Kan begitu. Dalam 2 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-11 itu buah pertobatan ada 7 di situ. 7 buah pertobatan. Yaitu pertama punya kesungguhan yang besar, ya, ada pemberesan dosa, lalu ada kejengkelan benci terhadap dosa, lalu ada kerinduan, takut Tuhan, lalu ada lagi kegiatan, lalu ada keadilan, rasa saya siap terima hukuman, artinya fair gitu, sifat fair, terbuka, jujur terima hukuman kalau bersalah gitu. Itu 7 buah ini. Jadi kita memang betul kita gunakan alat bukti Alkitab, nilainya kita ambil dalam standar Tuhan Yesus. Tapi dalam Tuhan Yesus kita kenal lewat di kitab suci juga tuh. Ya kan, karena Tuhan dalam hidup zaman sekarang kan kita nggak ketemu fisik. Tapi ketemu lewat tulisan Alkitab, kitab suci yang kita miliki yang sudah sangat-sangat lengkap gitu. Nah gitu. Disitulah kita akan belajar dari kitab Kejadian tentang pertama tadi itu. Apa tujuan Tuhan ciptakan manusia? Tujuannya untuk kita memerintah, berkuasa tadi, menaklukkan bumi. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, tujuan itu hilang. Itu diperburuk oleh dosa. Maka itu kerja keras Tuhan itu datang sampai berkenosis, jadi hamba taat sampai mati, baru bisa ini sangat dosa dicabut keluar, baru manusia dipulihkan lagi. Jadi yang betul itu adalah kita menggunakan standar Alkitab sebagai wujud untuk kembali ke balik ke citra gambar Tuhan dalam diri manusia. Karena kalau kita pakai diri kita kadang-kadang salah juga, apalagi pakai budaya. Umpamanya begini, lebih contoh begini. Orang Minahasa menikah dengan orang Batak umpamanya. Ya kan? Suami orang Batak, istri orang Minahasa. Beda budayanya tuh. Beda. Kalau masing-masing pakai budaya cita diri bertengkar terus sampai kiamat nggak bakal ketemu. Tapi coba pakai Alkitab standarnya. Dua-dua akan tunduk pada aturan Tuhan. Itu damai gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita menggunakan gambar diri, kita mesti gunakan standar Alkitab sebagai alat ukur. Sehingga Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3 ayat ke-10, dengan mengenakan manusia baru yang terus dibaharui, sampai kita mengenal gambar halik yang benar. Siapa pencipta itu punya gambar seperti apa itu, sifat-sifat seperti apa, moralnya seperti apa, kekudusan seperti apa, kemuliaannya seperti apa, sampai kenal detail gitu. Saya suka baca Keluaran pasal 2 dan pasal 3. Itu Tuhan langsung menyatakan diri dan pribadinya dan sifatnya kepada Musa. Dan saya geleng kepala lihat Musa. Kenapa Musa dipakai Tuhan dahsyat banget gitu. Karena dia kenal betul pribadi Tuhan. Sifatnya, pribadinya, kekuasaannya, rencananya, kehendaknya. Tahu semua tuh. Itu Keluaran pasal 2 dan 3. 2 dan kita 3. baca. Nah gitu. Oke. Jadi demikian dulu Pak ya. Mungkin yang lain. Terima kasih Pak. Tadi 1 Korintus 7 ayat berapa? 20 atau berapa? 11. Ayat 11. Oh 11. 1 Iya. Korintus 7 ayat 11. Terima kasih Iya. Pak. Iya. Oh, oke. Dan boleh dibaca itu Pak. 1 Korintus 7 ayat 11. Dan buah pertobatan boleh dibaca. I didn't drink it. Huh? I pour. Mempo Yeah, haven't drink. I did like that. So I don't know
And then you drink lah. Oh, Yeah. Oke. water already. Coba Pak Yoram tadi. Boy Pak Yoram, water ready, man. boleh Go. baca itu? Yoran belum ditulis kayaknya. Oh, belum. Udah ya? ada ditulis, udah ditulis. Oh sudah. Udah ya. Go. Oh, ya. Pak Oh, Yoram. bagaimana citra diri kita seharusnya dipengaruhi oleh citra kita tentang Tuhan. Ya betul. Citra diri kita seharusnya dipengaruhi oleh citra diri kita tentang Tuhan. Oke, baik. Sederhana, Pak. Bapak saat teduh setiap hari aja. Nggak boleh bikin aturan. Saat teduh, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Caranya ada tiga. Tiga cara merenungkan firman siang dan malam. Pertama dengan cara fokus terus-menerus. Ya. Yang kedua adalah dengan cara kita bergumam dengan nikmat. Yang ketiga dengan cara kita melakukan firman. Dengan pujian. Kita boleh gubah itu ayat Alkitab jadi puji-pujian. Jadi penyembahan, pujian-penyembahan. Itu sangat merubah hidup kita. Kalau kita bikin aturan, karena kita alpah, lalai. Nah, gitu. Makanya kita lihat situ orang-orang Yahudi tembok ratapan, mereka pegang Talmud mereka itu goyang-goyang badan. Bergumul nikmat, menikmati. Gitu. Kita akan berubah. Berubah, saudara. Dari cara bagaimana? Kita harus fokus. Fokusnya apa? Jangan baca semua ayat dulu. Pamannya buah kasih, sabar, renungkan, mengerti. Betul. Sabar itu apa sih? Saya mau sabar. Nanti dites Tuhan itu. Membuat kita nggak sabar. Hati lagi. Belum yang dibantu dengan nama puasa. Itu cepat sekali kita berubah. Makanya waktu Israel keluar dari Mesir. Apa yang Tuhan izinkan pertama? Air jadi pahit. Tujuannya kalian jangan makan minum dulu lah. Puasa dulu. Ini nggak ngerti. Langsung berontak mereka. Gitu. Beda dengan Saulus. Waktu Saulus bertobat, langsung dia puasa tanpa disuruh. Kan dia tahu bagaimana merubah hidupnya. Puasa. Dan cara lain. Kalahkan daging dengan cara berpuasa. Kalau dia fokus itu langsung Tuhan suruh Ananias ke sana. Layani dia. Sudah hilang begal dia. Kalau orang Manado, hilang begal dia. Cepat. Nah, gitu. Nah, sampai sana langsung dia berubah. Dengan cara mana? Dilayani sampai selaput gugur dari matanya, mata berubah jadi mata yang benar, mata yang baik. Lalu dibaptis air Roh Kudus, dia di covering lagi oleh Barnabas. Lalu di covering lagi oleh jemaat Antioquia. Udah sempurna dia utus Tuhan untuk merubah dunia. Sehingga dalam pelayanan dia merubah benua Asia dan Eropa menjadi kerajaan surga. Kita ini berubah enggak betul-betul, makanya dipakai Tuhan lambat banget, ya, lalot gitu. Karena kita nggak radikal berubah gitu loh. Itu misalnya. Taufiran banyak sekali gitu. Tapi nggak berubah dari dalam. Itu masalah di situ. Saya selidiki Paulus. Kenapa orang ini hebat banget gitu. Karena dia itu. Tanpa disuruh. Bayangkan. Setelah dia doa puasa kelar. Lalu dia dilayani. Sudah dia ke Padang Arab lagi 2 tahun setengah. Sendiri. Ke Padang Arab. Di surat Galatia dia tulis itu. 2 tahun setengah. Bikin apa di sana? Dia ingin menyendiri dengan Tuhan. Maka bayangkan seorang pembunuh yang ganas bisa menuliskan buah-buah kasih, buah-buah roh, iya kan? Buah-buah pertobatan. Itu dia Paulus orang. Dia temu langsung dari Tuhan kasih. Oh, hebat banget itu. Luar biasa. Itu hebatnya. Kenapa? Karena dia bisa menisbahkan dirinya. Maka dalam 1 Korintus pasal berapa tuh? Ya, 9 ayat 27 kalau nggak salah disebutkan bahwa aku berusaha melatih diriku menguasai seluruhnya. Jangan aku beritakan aku yang dibuang. Ah gitu. Itu Paulus hebat. Saya lihat situ. Jadi pertanyaan ya Pak Yoram ini mengatakan bahwa bagaimana diri kita dipengaruhi kita bersahabat. Renungkan firman. Hebat. Ya. Saya itu awal terima Tuhan itu saya punya niat begini. 1 bulan minimal saya beli buku 4 biji yang saya baca. Dulu kan bukan zaman teknologi, zaman buku. Nah gitu. Beli buku, setiap bulan saya harus beli minimal 4 buku yang baru. Dan saya baca, renungin, ulang-ulang, saya buat ringkasan begitu. Dan itu merubah pola pikir, merubah paradigma. Gitu. Kita diri berubah. Karena apa? Karena saya ini, kami keluarga besar banget gitu.
Bayangkan adik kakak kami 10 orang, saudara. 10 orang, bayangin. Lalu setelah tamat SD, orang tua kami kirim kami keluar dari daerah. Sekolah SMP saya di Papua, bayangin itu. Lepas orang tua. Kalau saya anak nakal, kesempat orang tua nggak kontrol jadi anak nakal kan usia remaja bisa nakal. Saya lihat takut akan Tuhan memenuhi gitu loh. Hebat banget. Nah gitu. Jadi dan puji Tuhan di Papua itu saya selalu ranking 1 waktu SMP itu dapat beasiswa dari pemerintah sekolahnya. Dari uang sudah di Papua. Kalau nggak kerja nggak makan, nggak ada orang tua, gimana? Maka anak remaja itu masih unyu-unyu, saudara. Aduh, Rica belum pica, saudara tuh. Nah, ya. Tapi lihat itu suatu kerinduan. Kenapa? Karena orang tua kami disiplinnya tinggi banget, itu disiplinnya tinggi. Ya, dia kalau kami salah dia pukul pakai roti sampai babak belur tubuh kami waktu kecil itu. Ya, kami tobat bagus-bagus dan itu jadi modal kami melangkah. Tempo hari ingat, galak banget ini bapak saya ini ya. Ternyata sudah besar, ternyata tanpa pendidikan mereka itu kami nggak jadi apa-apa gitu. Itu. Memang ada gelak bekas luka hati orang tua. Ya. Sehingga pengalaman saya bagi kepada seorang teman di Jakarta. Saya ini punya anak binaan hamba Tuhan, gembala cabang di Jakarta gitu. Lalu saya suatu ketika ke Jakarta, dia jemput saya di Cengkareng. Airport kami pulang dengan mobil, dia setir mobil, dia tanya begini, kenapa bapak saya galak ya? Kalau orang lain dia baik, murah hati sekali ke kami, dia pelit, galak lagi. Nah gitu, dia ngomong begitu. Nah, saya bilang begini, tidak bapak kamu baik, buktinya bapak kamu bisa kuliahkan kamu sampai di Trisakti, jadi gelar insinyur elektro gitu. Buktinya itu kan. Ya tapi pelayanan kenapa dia nggak dukung? Saya jawab lagi, kamu bukan ayam bular, kamu terus Raja Wali. Jadi bapak bertindak seperti kamu terbang melintasi badai. Kayak anak Raja Wali kan di dalam keluaran ya belapih ulang keluarannya 32 itu di dalam ulangan 32 itu. Raja Wali yang menggoncang bapak anak terbang tinggi. Dia terobati hatinya. Ternyata saya itu Raja Wali. Begitu. Kamu mandiri, bertindak, beriman. Sekarang jadi gembala di Jakarta. Berhasil dia. Nah gitu. Nah, ini jadi sama cita diri kita begitu. Jadi sesuatu yang kita pertahankan dan kita anggap betul. Tuhan anggap betul ini. Tuhan langsung cut gitu. Tuhan goncangkan. Supaya apa? Tinggal yang tidak tergoncangkan. Apa tuh? Citra dan gambar Tuhan dalam diri kita. Nah, itu maksudnya. Oke? Pak Yoram ya, Tuhan berkati. Gitu. Tuh ada yang lain lagi? Kayak malam kurang rame deh. Oke, baik. Kembali ke moderator dulu, silakan. Oke, terima kasih Tuhan berkati untuk penjelasannya. Dan Yoram sudah puas dengan penjelasan dari Pak Kris? Kalau sudah, Haleluya, yes. Yes, haleluya. Oke, kalau sudah kita beralih ke pertanyaan yang lain. Silakan, siapa yang mau bertanya sesuai dengan tema. Pak Kris bilang malam ini kayaknya kurang rame. Kalau mau rame Pak Kris, ya bikin ada salah baru rame. Gitu. Karena kita tidak banyak mulu Pak Kris Kang. Biasa kita gitu. bawa taria tuh. Itu lagi. Iya. Jadi kalau Pak Kris mau responnya rame, bikin ada salah-salah sedikit sama dengan berita acara hukum toh. Tapi salah-salah dosa, Pak. Kita pikir Pak Kris, boleh saya tanya, citra diri kita sekarang ini kan lagi diserang dengan AI seperti tadi Pak Kris bilang itu. Lewat TikTok, lewat tadi yang media sosial ya. Iya, sosmed, iya. Timbulnya penyakit-penyakit baru melalui media sosial itu seperti FOMO ya, fear of missing out. Kemudian ada juga yang
dibahas oleh Profesor Renard Ghazali itu termasuk cenderung untuk menipu, cenderung untuk menghujat, cenderung kalau menurut si Karlina Supeli, Dr. Karlina Supeli bilang dengan adanya media sosial citra diri kita itu tergeser karena orang dengan mudah membuat citra diri yang baru melalui media sosial. Gampang sekali mereka saling memaki, saling pokoknya hal-hal yang di luar pada kekristenan itu sangat, ya kalau mau dikatakan bobrok, mungkin sejajar dengan itu menurut Karina Supeli. Saya kira dia sampaikan itu di salah satu simposium tentang manusia modern dibandingkan dengan manusia yang dulu. Itu penyakit yang ada sekarang. Kira-kira bagaimana Pak kenyataannya? Kalau Karena saya tadi justru sekarang ini lebih bagus daripada yang dulu. Yang dulu kan nggak terekam. Karena begini, kemunafikan orang hari ini itu orang belum tahu. Tapi tunggu waktu 10 tahun kemudian rekaman itu ada digital itu. Ya gitu. Pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, saat jatuh juga gitu. Sepandai-pandai orang menutupi gambar diri yang jeleknya itu ketahuan. Karena begini, biasanya orang merasa happy saat ada uang, dipuji orang, gitu kan. Coba di saat dia tidak ada apa-apa dan sakit umpamanya, kan terbongkar itu. Akan terbongkar seperti itu. Jadi sebetulnya kalau zaman sekarang lebih terbuka daripada zaman dulu. Zaman dulu nggak ada, semuanya manual, mana tahu orang kan, begitu. Zaman sekarang semua terekam. Ketemuan kita malam hari terekam. Nanti kita akan lihat, terjadi gitu, ya kan? Saat kita menghadapi 3 kebutuhan dasar tadi, umpamanya kasih, terus merasa berharga, berdaya guna, lalu merasa diterima atau ditolak berharga, itu akan diuji ke depan tuh. Ketahuan, kemarin itu ngomong betul ya. Sekarang lihat tuh, udah jatuh dia tuh. Nah gitu. Terekam. Apalagi sini kan taruh di YouTube lagi kan, rekam itu. Terekam gitu. Jadi bagi saya memang awal-awal biasa orang bisa kayak orang pacaran gitu kan, Pak. Dulu kan pacaran itu kan ketemu cewek cantik atau mungkin dia calon istri sekarang, jadi istri sekarang tuh, wah, pria itu serba munafik gitu. Mesti bawa wangi, pokoknya api gitu, terekam. Datang keluar ketahuan, belang ketahuan tuh, gitu. Nah, saya hanya percaya begini Pak, bahwa Tuhan itu selalu menguji hati. Tuhan yang mau hati kita tulus gitu. Itu nasihat Raja Daud pada Salomo. Ngomong begini, kenal Allah ayamu. Ingat, dia mau hatimu tulus. Karena dia penguji hati. Dia kenal niat dan cita-cita. Karena itu sepandai-pandai manusia hidup kemunafikan. Itu ketahuan banget tuh. Gitu. Nah itu menjadi takut akan Tuhan dalam diri kita secara jujur gitu. Lebih baik kita tua-tua begini ada berewokan jelek nggak apa-apa, ya kan? Bagaimana Pak Henry? Ya kan? Daripada pakai filter, lihat pangeran pakai topi ya, kaboi, kalau kacamata. berewok jelek ya Pak. Oh enggak jelek, bagus. Itu mengenapi Mazmur 133 tuh. Ya Beratur supaya dari nggak ada cewek yang mau. Janggut Harun. Jadi bagus, ini Imam Besar Harun ini lagi muncul di sini. Nah gitu, nggak apa-apa Pak. Itu kan namanya gaya hidup, citra diri yang nggak dibuat-buat tapi itu, ya kan? Memang orang lain mungkin indah, ada yang lihat enggak terserah mereka. Tapi saya kan begini keadaannya, kan begitu, ya kan? Itu maksudnya. Jadi gambar diri nggak dibuat apa adanya gitu loh, apa adanya. Ya dari waktu ke waktu, memang begitu keadaannya. Itu daripada kita tutupi, ketahuan, waduh. Iya kan? Ya, saya ini ketemu ada ibu saat namanya Ibu Hilda Limbara. Ini Ibu Yani kenal, pasti banyak orang kenal ini.
Ibu Hilda Bahari berkata begini, saya itu nggak percaya dengan TikTok itu. Maksudnya orang-orang yang apa tuh jadi host dia nggak percaya, jadi bilang gitu. Dalam pertemuan saya ada biasa pagi-pagi diundang saya biasa tuh suruh nyanyi, suruh khotbah di komal mereka. Saya nggak percaya. Apa yang saya lakukan? Saya mesti onsite turun mengunjungi mereka supaya lihat hidup apa adanya gitu. Itu benar betul juga. Kenapa? Karena sekarang begini Pak, banyak janda-janda tua masuk TikTok, lihatnya gadis 15 tahun gitu. Lalu saya penasaran juga, kok cantik banget ini ibu. Ya kan? Waduh cantik banget. Lalu saya kunjungi profil mereka, lihat foto, ya ampun mukanya jelek banget. Saya lihat itu. Dalam hati, jelek banget kok. Penampilan itu, lihatnya mantap. Itu ada bilang ancur Mina. Itu kan gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa apa gunanya itu kan manusia kan mau diterima kan gitu. Nah itu namanya gambar diri yang palsu tadi itu membangun diri apa kata orang, apa kata orang itu. Nah gitu. Lalu ada ibu satu lagi, ada ibu satu mengundang saya khotbah di komal mereka. Nah saya lihat ini biasa pakai ini, pakai apa tuh, pakai filter ini, filter. Ya, Kalau lalu begitu saya mau cat saya punya jenggot jadi hitam. Nah, usah deh Pak, asli gitu Pak. Daripada muka lansia berebok remaja nggak boleh. Hidup apa adanya kan begitu. Nah itu tadi yang baik begitu Pak. Penampil. Yang penting begini Pak, hati kita tulus, nurani kita murni, itu tuntutan utama dari Tuhan. Luar itu hanya formalitas, itu hanya sementara saudara. Tapi yang perlu nurani kita murni, hati tulus, maju, itu berhasil. Tahan tantangan gitu. Itu. Kemah ini kan akan dirombak Pak. Nah gitu. Itu yang perlu saudara. Itu kalau saya gitu, hidup apa adanya, terserah apa kata orang, biarin aja. Yang gue pikirin menyenangkan Tuhan aja kan gitu. Memang ada orang berpikir begitu, pakai ini supaya diterima orang, ya banyak menangkan jiwa, enggak juga itu. Tuhan enggak pernah mengurapi orang munafik, tahu? Itu Alkitab berkata begitu. Iya kan? Tuhan akan bilang, bangsa memuliakan aku dan bibir hati jauh daripada. Itu apa tuh? Muka filter tadi itu. Suara merdu banget, nggak ada urapan gitu. Iya kan? Nah, Terima kasih Pak. Amin. Nah, itu begitu. Lebih baik kita sedangkan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir kan banyak gitu. Daripada hidup serba. Maka 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Buang semua kemunafikan. Jadi bayi yang baru lahir. Suka susu yang murni yang rohani. Agar bertumbuh keselamatan. Yang kau jadi imamat yang rajani. Lalu memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Kan goalnya di situ. Nah itu begitu Pak. Jadi memang tidak apa-apa. Ini tantangan kita di dunia sosial. Kalau saya di TikTok saya khotbah, saya gurinda saja gitu, tabrak aja gitu. Mau terserah mau undang lagi atau enggak kan begitu. Yang penting kan jangan sampai Tuhan mencela kita. Bangsa memuliakan aku dan bibir hatinya jauh. Itu apa? Cari dosa lain, dosa munafik itu loh, dosa itu. Muka filter. Bu Yani kadang-kadang pakai filter dia. Siapa Ibu Yani? Kalau beliau ini sudah cantik alamiah tuh, sudah cantik alamiah. Kalau di TikTok ya kebanyakan pakai filter. Tapi kalau di Zoom begini memang alamiah. Nggak ada aplikasinya Zoom begini. Oh alami ya, oke. Nanti kelihatan aslinya di Zoom. Tapi kalau di Zoom TikTok, ya kebanyakan palsu. Itu lagi. Wah. Mana lebih cantik, di Zoom atau di sini di TikTok? Lebih cantik di TikTok. Di TikTok loh Pak, makanya kita lebih suka di TikTok daripada Zoom. Sudah muncul beliau. Oh gitu ya. Begitu. TikTok. Oh Ibu Nancy ini asli ya, bukan pakai filter. Oh ini baru asli. Kalau lihat di TikTok cantik banget Ibu Nancy ini. Kalau di TikTok cantik banget dia. Supaya nggak kentara Pak kalau belum mandi gitu. Oh gitu ya.
Kalau di TikTok biar Berarti pribadi, citra diri, berarti citra diri kalau di TikTok dirubah, itu bukan citra diri, itu Iya, citra dirubah, Bu, penyangkalan. dirubah. itu Mestinya penampilan, itu penampilan. itu Iya, penampilan. Ada kamera, Pak. pergunakan Itu- loh apa yang ada. Oh. Iya kan, aplikasi itu kan pergunakan, hargai gitu ya kan Pak. Ya, Oh, Ada gitu banyak ya. itu itu bikin termasuk hargai, menghargai. masih begitu. Iya. Cuman begini, pengaruhnya begini. Kalau kita bergantung pada aplikasi, itu mengurangi pengurapan gitu. Ada urapan tapi turun dia. Begitu. Iya. Ya, Berarti- betul. Pengurapan nggak pengaruh di filter no Pak. Betul. Nggak pengaruh. Filter itu mempengaruhi karakter kita dan karakter mempengaruhi urapan dalam diri kita. Gitu loh. Berarti tergantung dari sudut pandang Pak. Berarti kalau begitu di Zoom aja terus, jangan di TikTok. Karena kalau di Mana TikTok banyak Apa- follower apa- orang di media TikTok kan sedikit, daripada Jadi begini, Maaf, dengar dulu. tadi Media itu merekam wajah, merekam tingkah laku kita. Belum kita Iya, sekarang. Nanti beberapa tahun ke depan. Iya. Atau ketemu di pasar. Ibu Nenci di TikTok kok cantik banget, di pasar kok orangnya bisai. Tahu bisai? Nggak tahu Bisai, kalau kute. benar. Kode. Nah, Tadi saya mau sambung pertanyaannya Bapak sama Ibu Yani, kalau nama dirubah. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana kalau Ibu Yani robah nama di medsos begitu, Pak? mau dirubah apa? Nama kita Pakai nickname begitu. Ah iya, Pakai nickname nickname. gitu, Pak. Nggak, saya mau Maksudnya tanya Nancy nickname nih. Kan di Nancy baru datang, mau medsos. tanya Nancy dulu. Mau tanya Nancy dulu, Pak. Mau tanya Nancy. Boleh nggak Nancy saya rubah nama Najwa Sarah? Mau nggak? Sarah. Mau nggak? Tuh hari kita diganti Esther, sekarang Sarah. Oh, Sarah gitu. Kenapa? Kenapa Nancy percaya bahwa itu nama Nancy? Pak, sekarang soal nama ya. Nah. Pak, aku tuh kembali lagi mau tanya. Kan kalau bangsa Israel, dorang Pak, misalnya Enggak, nama saya itu tanya, kan bukan. ada arti kan Pak. Iya, ada arti maksudnya itu. Atau, Kenapa tapi kalau Nancy orang sekarang kan, cuman Ah. karena orang tua, orang tua misalnya ya? suka artis itu, dikasih nama seperti itu. Oh gitu. Nancy artinya iya. apa coba? Nancy artinya apa? Kalau kita anugerah, Oh, kasih anugerah ya? karunia, Bahasa sebagai apa tuh? putri Allah yang dilindungi dan dijaga olehnya. Oh, seperti itu. dari bahasa apa tuh Nancy itu? Oh gini Pak, itu pertanyaan bagus Pak. Hmm. Jadi kita pakai gematria, ilmu gematria Pak. Oh. Gematria, iya itu kan sebenarnya Apa? kalau di penafsiran so di short kan ada peshat, ramas, dares, baru short kan. Nah itu di kayak perhitungan gugusan-gugusan huruf itu. Jadi setiap huruf itu kan ada angka. Oh gitu. Baru itu dijumlahkan, terus ada DP rumusan itu Pak Nuh. Oh gitu ya. Waduh, hebat ya. Orang tua Iya. sampai kali-kali begitu ya, rumusan begitu bikin kali tambah Kita kurang. belajar dari Ibu Rita Wahyu. Oh gitu. Iya serius Pak, betul serius. Jadi Tuhan ada DP itu angka, ada DP Tuhan nomor. sedang merubah nama orang. Nah, aku bagaimana itu? Kenapa Yakub dirubah jadi Israel coba? Iya, karena ada janji yang dia mau berikan Ada janji. buat Israel. Janji apa tuh? Tapi ada, iya betul. Betul, kita lupa. Baru kemarin kita baca. Iya betul, Oh gitu. betul. Janji apa coba? Oh iya, akan dipakai, akan diberkati kan Oh keturunannya. begitu. Oh. Tapi ada lagi lebih itu. Waktu kapan tuh dia? Yakub artinya apa waktu coba? Yakub, waktu dia menang dari bergulat dengan Tuhan, pergumulan dengan Tuhan. Dengar, Yakub artinya apa? apa? Yakub Apa, artinya Pak? Yakub itu penipu. Coba Yakub Oh, artinya Yakub apa? penipu. Iya, itu betul, Nggak Pak Andre. ada, bukan penipu. Coba Yakub artinya apa? Penipu itu hanya kata orang aja, sebenarnya bukan menipu. Coba apa tuh Yakub? Oh, dia pegang itu tumit ke abangnya. Pendesak. Yakub artinya pendesak. Apa? Pendesak. Oh, pendesak. Nah, Oh, tak kira waktu dia lahir dia pegang DP kakak tumit Enggak. waktu itu kan. dia pendesak. Saya Oh. desak, jual harus selalu cepat. Orangnya Oh. emosional, temperamental, suka desak gitu. Enggak sabaran begitu, Kang. Nggak sabaran maunya ini, tapi dia desak. Maksudnya bukan hak dia mau desak, itu pendesak gitu. Tetapi dia nggak mau bertobat. Nah Tuhan pukul lu kasih kento, tau kento? Iya, waktu dia bergumul dengan Tuhan itu kan, Nah. waktu mau ketemu Esau, iya.
Kasikein Terus itu dirubah baru jadi namanya. dirubah nama. Israel Hmm. artinya apa tuh? Banyak tafsir. Islam bilang Israel itu perjalanan bersama Tuhan. Ya gitu. Tapi saya artinya pangeran Tuhan, ya kan? Begitu. Jadi Tuhan merubah nama dengan tujuan hidup orang itu, begitu. Iya, amin. Kalau tujuan hidupnya enggak, ini robah lagi gitu, dirobah. Berarti kita semua jadi Sarah, Pak. Enggak, maksudnya kita mau tanya kenapa you percaya nama Nancy gitu, gitu. Kalau robah bagaimana? Oh enggak mau. Karena kenapa? Karena jadi kepercayaan hati gitu loh. Iya, Gambar itu apa yang kita percaya dari hati, begitu. iya. Jangan kan manusia anjing aja percaya. Bruno, 7 kali panggil, dia langsung goyang ekor. Nama saya Bruno. Di ujung mana Bruno, langsung datanglah dia. Dia goyang ekor. Ah, itu anjing, gitu. 7 kali, makanya orang-orang yang di psikologi masyarakat itu dalam biasa pasang iklan minimal tayang 7 kali. Itu orang sehafal tuh. Maka Daud bilang kan 7 kali aku memuji Tuhan tuh. Iya, Bayangkan. 7 kali dalam 7 kali. sehari 7 kali. Gitu. aku memuji-muji Ulang-ulang Tuhan. jadi gitu. Iya. Tapi Tuhan kan 13 kali. Yosua keliling tembok kiri ke 13. Terjadi mujizat. Ulang-ulang. Nah itu yang ini. Jadi itu gambar diri seorang gitu. Jadi kita belajar, kita ngerti, oh iya, saya ini sempurna, unik. Sedangkan Tuhan kita unik. Enggak sama, enggak seragam. Kalau seragam enggak seni gitu. Amin, amin. Iya. Enggak seni gitu. Sehingga Tuhan kan cinta segala bangsa. Kulit putih, hitam, merah. Semua Tuhan cinta gitu. Jadi indah bumi ini. Kira-kira begitu. Nah kan Pak Jendri ada pertanyaan tadi kayaknya tuh beliau. Silakan Pak Jendri. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Eh, Pak Jendri bisa jadi imam besar Pak. Sudah ada jenggot gampang. Tidak mampu pakai baju effortnya. Oh gitu. Kelihatan rabi, Pak, rabi. Baju effort Ya, kayak rompi itu. Berat di baju effort. elder pokoknya. Ya kan, Pak, di penatua gitu dong, tetua. Elder. Pak Kris bilang elder. Iya, elder. Iya kan, Pak? Inggris, bahasa Inggris elder. Pak Kris sudah pernah dengar kesaksian saya? Belum. Belum, Pak, cerita aja. Saya waktu ke Timur Tengah, rencananya mau masuk ke Arab. Jadi di Arab itu kan ada offshore yang perusahaan Amerika sama Arab kerjasama, jadi namanya perusahaan Aramco. Nah, di sana ada pengeboran minyak yang lokasinya berbatasan dengan Iran. Jadi saya mau handover di Dubai dengan kapten itu. Nah, dia lihat saya waktu itu masih licin, masih memang poco-poco. Terus dia bilang sama saya, Cap, kalau Cap licin begitu, bahaya. Saya ini digoda waktu ada lokasi namanya Berry. Jadi mereka kerjanya itu sebagai mini EV. Mini EV itu mini accommodation vessel. Jadi ada penumpang, ada pencharter, ada company representatif CSR, sama ada walkover supervisor. Jadi, nah rupanya di antara mereka-mereka ini ada yang menurut kapten itu masih keturunan Sodom. Tapi saya bilang sama dia, Cap, kalau di dalam Alkitab yang keturunan Sodom itu semua sudah di bumi hanguskan, bahkan Lot punya istri juga masuk, sudah ini dari tiang garam. Yang sisa tinggal Lot sama anaknya 2. Nah, tapi mereka masih percaya karena dia agama lain. Jadi dia bilang sama saya, sebaiknya Cap pelihara jenggot seperti saya, dibilang, karena saya tiba-tiba dari belakang dicium dia, terus langsung dipeluk, langsung dia tangkap itu radio. Dia bilang,
you go down, if you not go down, I call directly. Jadi orang itu langsung kaget kan. Selama ini karena dia pimpinan, maksudnya pencharter, dihargailah walaupun gurau-gurau agak vulgar. Rupanya ya itu, sehingga saya kalau ada rencana mau ke sana, ada pencharter atau ada agen yang mau kirim ke sana, saya tetap jaga, saya pelihara ini jenggot. Nah, sekarang ini saya berada di Malaysia, jadi ya puji Tuhan masih mungkin boleh saya cukur, tapi saya persiapan kalau misalnya Jangan selesai Pak, nanti kontrak. ada bidadari itu yang dijangkut itu. Jadi itu Pak, saya waktu itu di Dubai. Tapi enggak apa-apa. Kalau Tapi- bidadari nanti kan ada yang manja. Ada budaya Pak yang Jendri. memungkinkan kita untuk Iya. seperti itu. Pak Jendri, kalau tadi kan Pak Kris bilang kalau di di Kristen itu kalau janggut seperti Harun kan? Iya. Nah, Janggut Harun. Ya. Ada lagunya kan? Ada lagunya itu. Iya. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut Iya. dan jubahnya. Tapi kalau Tapi yang di seberang bilang ada itu. Saya kira Pak Kris, saya kira Pak kan Kris setuju karena di dalam 1 Samuel, Pak Kris setuju karena di dalam 1 Samuel bilang Tuhan melihat hati, So, Iya. karena manusia Iya. melihat. Iya. Atau bagaimana Pak Kris? Kurang Iya, kunci di situ pasal Tuhan 16 melihat tuh, pasal hati. 16. Tapi Ya. yang di Tuhan seberang lihat hati. melihat jenggot, Pak. Kalau di seberang itu Iya, kalau di seberang kalau sobat jenggot begitu. kalau di ada bidadari kita ada jangan. 72 bidadari itu yang bergelantungan. Memang gitu. kalau di Qatar, di Abu Dhabi itu mereka senang, mereka bilang there is an angel hanging there, dia bilang. Ada malaikat katanya Oh, iya, berjalan malaikat. ke sana. Iya, ada Bidadari. 72 Tergantung-gantung. bidadari itu yang bergelantungan. Mereka di sana lah. Oke. Tapi sekarang ini pangkalan di Malaysia gitu ya Pak ya? Iya. Home base sekarang. Home base Malaysia ya. Ya. Oke. Saya sambung di daerah Timur Tengah itu di beberapa tempat yang khusus itu ada memang tanda larangan. Kalau di kita di sini laki-laki sama perempuan tidak boleh berduaan di taman yang remang-remang. Kalau di sana malah laki-laki sama laki-laki dia punya tanda. Waduh. Dikasih Bagus ya. iya. Di beberapa tempat lah, tidak semua. Jadi begini, memang tadi disebutkan bahwa Sodom Gomor udah habis, tapi roh jahatnya masih gentayangan. Iya, betul setuju. Merusak Bisa jadi itu. rohnya. Nah, rohnya itu makanya dalam suratan Roma kan orang Roma juga itu roh jahat itu, di Roma sesat itu. Perempuan, laki-laki. Makanya Paulus itu surat tajam banget tuh Roma sesat itu. Iya, Dewi Artemis. Yang di Korintus itu, juga ya. Dan itu membuat kerjaan Romawi kan runtuh karena dosa itu kan, kejahatan mereka itu runtuh. Nah, gitu pun dari Timur Tengah mereka boleh bangga bikin dosa, hasil bumi banyak, minyak banyak, tapi Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhan belah sumur, kalau dia keluarkan air api sendiri kayak Sodom, mau apa coba? Kalau bandel kan begitu. Tapi sekarang mereka sudah mulai ketar-ketir karena natural resources itu mulai habis dalam beberapa puluh tahun ke depan, sehingga mereka membangun ada yang baru itu neon itu untuk mengganti supaya seluruh dunia pergi ke sana untuk dia mau bikin seperti tourist destination. Pariwisata ya, iya Pak. Iya, mau dikembangkan pariwisata. Mau dikembangkan. Masalahnya begini, dan kalau kita berkhotbah mau tenggur dosa begitu dari TikTok, langsung TikTok mau ban 4 orang. Itu masalah. Oh iya betul. Iya. Betul. Kalau singgung dosa, orang mulai ini langsung ban, turun dia tuh. Iya, itu penyakit TikTok begitu. Coba mengkerahkan dosa, langsung itu disuruh berhenti sebentar tuh. Kalau enggak di ban selama-lama. Kacau banget perusahaan saat ini tuh begitu. Nah itu dia.
Banyak aturan di TikTok itu. Kalau ngomong keras, aduh langsung itu. Nah itu. Jadi memang Indonesia ini punya karunia penginjil, mau dobrak-dobrak begitu. Ya memang. Karena memang dunia bisa berubah kalau dia mendengar gitu. Mendengar. Dia mendengar akibat-akibat. Karena Paulus kan firman Tuhan tajam banget tuh. Mereka menggantikan Tuhan dengan burung, dengan apa hal-hal yang fana dengan Tuhan, lalu mereka mulai hidup. Begitu pergaulan begitu. Waduh, ngeri. Iman timbul dari pendengaran. Nanti dia berubah bagaimana dengan pakai Injil, tapi nyawa taruhan dia tuh. Sehingga dia bangga, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, harus sampai di Roma kan. Kaisar mau bunuh terserah, yang penting Yesus sampai, sudah nggak tanggung nyawa lagi. Panggilan selesai kan begitu. Nah ayatnya sayangkan dipakai di orang Manado yang meninggal di got, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Fred. Nah gitu. Saya mau tanya Pak, Silakan Pak. kira-kira waktu itu ya, karena setelah saya pulang begitu terpikir, saya bilang, wah, kenapa waktu itu saya tidak bersaksi? Saya bilang, saya tidak mau pelihara jenggot, tapi karena saya ada Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus akan tolong, walaupun digoda. Kira-kira bagaimana Pak? Begini, kalau sesuatu yang kita berkata begini, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Ya, artinya pola pikir yang anjuran itu agak ada benarnya juga. Itu namanya suatu kecerdikan untuk melindungi kita secara moral kan begitu. Iya. Itu tidak apa-apa, tidak salah gitu loh. Yang penting Terima bagi kasih. sesuatu yang kita jaga itu kalau meletakkan mara bahaya atau penyakit, itu memang nggak boleh. Tapi kalau untuk demi kebaikan menjaga diri karena itu memang budaya seperti itu, nggak apa-apa, nggak hina amat gitu, ya kan gitu. Terima Karena kasih. tujuan perlindungannya kan begitu. Nah itu begitu. Kalau kita lawan lalu kita tantang, itu justru kita salah malah. Itu kan jadi kan melawan arus yang kencang kan, kapal bisa oleng, bisa macam-macam gitu. Karena arus yang kencang. Nah gitu. Nah Terima kalau kasih, kita belajar seperti Paulus kan, Paulus ngomong begini, saya di tengah orang lemah jadi lemah, orang kuat jadi kuat. Aku segala-galanya demi kamu, supaya ini sampai kan gitu. Nah, ini cerdik dan tulus seperti itu. Jadi kita nggak salah juga, karena itu budaya kan. Tapi aneh kalau datang disangir begitu. Sana kok jadi lain kan begitu. Ibu Yani aja pertama lihat saya kaget. Enggak Pak, kalau kita enggak kaget. Saya pertama lihat Bapak, bagus kok Pak, ini menurut kita Pak bagus. Yahudi apa? Oh, Gandaria ini dari kita nih, Ya orang kita. rabi-rabi gitu. Kalau di Ambon banyak pohon Gandaria, tapi di Sangir banyak orang Gandaria. Kalau kita lihatnya, kalau kita lihatnya Pak, kalau kita lihatnya Pak Jendri punya jenggot itu yang panjang, makanya kaget. Wah, Dapat lihat Habib yang kayak Habib. Tapi ini calon penginjil Pak Jendri, betul nih. Amin. Terima Pak kasih. Jendri kenal nggak Pak Wimpi Petrus? Kenal nggak Pak Wimpi Petrus? Tahu Wimpi Petrus itu dulu dia di Christian Simon Mission. Iya, Wimpi Petrus dia kalau dulu kami melayani lewat radio. Iya, kami Pak, sama-sama di JDS di Bitung. Dia sudah meninggal beliau. Sudah Pak, iya meninggal. Saya ketemu dia di Girian, dia melayani di gereja apa itu. Kaget saya. Dia kan dia dulu dari pelaut, Palembang. Dulu pelaut. Iya, dulu pelaut. Dia sama-sama dengan saya ketemu di Singapura waktu membawa si itu yang pembunuh yang di Amerika itu si Gun Supardi. Kami sama-sama di Christian Simon Mission di Singapura dengan Pastor James, tapi Pastor James sudah meninggal. Dia kan panggil saya khotbah di persekutuan dia di Bitung sini. Nah, saya ngomong begini, ini pelaut yang paling bodoh satu Pak Wimpi. Saya bilang begitu, dia tertawa. Lalu saya jelaskan. Pelaut satu ini dulu mandi-mandi uang gitu saya bilang. Mandi-mandi uang di kapal. Uangnya banyak banget. Sekarang jadi pensiun pelaut, turun miskin banget. Hele rumah nggak punya. Kontrak rumah nggak kelar-kelar gitu. Saya bilang gitu. Saya bilang, wah kalau you ingin mau melayani Tuhan, coba
celengan dikit kayak gitu. Dia tahu gitu. Betul juga gue gitu. Karena kan nasib orang nggak tahu mau lihat Pak Jendri begini kan. Ini mau jadi penginjil beliau ini kan begitu. Kenapa jadi penginjil? Ini masa persiapan ini. Semuanya persiapan untuk mengenal Amin. Tuhan, memberitakan Injil kerajaan. Jadi bertabung gitu, bertabung dikit-dikit. Siapa tahu turun darat sini kok beli tanah sepangal kok bikin pos pelayanan kan. Menghidupi banyak orang kan begitu. Pak Jendri ini S2 teologi, Pak. Hah? Pak Bagaimana? Jendri ini S2 teologi, Pak. Iya, maksudnya kita persiapan terus. Sekarang kan masih di laut ini. Di laut kan dia kemana-mana tuh. Kadang-kadang pelaut itu banyak makan Ibu pujinya Nenzi begitu. promosi. Pak Jendri ini Iya. pura-pura ini. Iya, banyak makan pujinya begitu. Banyak makan puji ke sana kemari, boros-boros, gitu. Turun ke darat, helikopter rumah nggak punya uang. Tapi ada pelaut yang hebat-hebat, dia hebat-hebat tuh. Ada yang dulu kan ini jadi anggota KPU di Bitung ini. Pas apa lupa, nah, Semompo ya, Mark Semompo nggak salah tuh. Yang isinya orang dewan di Kota Bitung. Itu bagus, dia punya uang di tanah, bikin perum. Tambah kaya raya, meninggal beliau. Itu bagus tuh. Pendapatan itu kan diuangkan tuh, beli tanah, bikin perum. Wah, dahsyat banget tuh. Itu namanya gambar diri yang betul gitu. Wah, punya Amin. tujuan. Saya di laut ini cuma setahun sekian. Tahun sekian kita mau untuk Tuhan. Purna waktu. Mantap begitu. Ini saya punya model nih. Mau beli tanah barang Pensiun 10 jadi hektar. gembala kan, Pak Bikin Jendri ya? perum, bikin gembala. Gembala. Wah, mantap sudah kan. Produksi Mantap. banyak orang tuh udah jadi tuh. Nanti pendetanya, pengkhotbahnya Ibu Nancy umpama gitu kan. Di undang-undang Oh iya, undang-undang, Pak. Nanti saya ketual, Pak. Kalau Tuhan kehendaki kita jumpa di tual. Saya di Bitung ini. Oh, di Bitung di mana? Di Girian Atas. Oh, Girian Atas. Saya ada tempat cuci otot, tapi sudah itu, Pak. Sudah bankrupt. Itu di depan kolam renang Blessing. Oh, di situ. Iya. Saya Ada biasa cuci bantu otot orang di kolam dulu. renang itu. Ya, dulu saya ada travel, kemudian cuci otot, tapi sekarang cuci ototnya sudah tidak beroperasi gara-gara COVID itu. Gitu. Ya. Gitu. Jadi tinggal bangunan itulah saya suruh jaga orang. So, ada model bangunan di Bitung kan tuh pulang bangun gereja tuh dia. Mar pensiun ketual. Hah? Iya, Pak. Ada Nah, Bapak gereja di Jendri bilang belakang tadi mau saya itu, ketual. Pak. Mau tual. Bukan, Mau maksudnya ketual. Pak Jendri tadi bilang kalau semua pensiun semua ketual kan, ketual, bukan ke Manado, bukan ke Bitung. Iya, ketual kan kampung saya itu. Itu. Kalau mau bikin gereja bagaimana mau undang saya, Pak? Pesawat kan banyak, aduh, jam mode Reno. Haleluya. Ada Ditual ferry itu kan sudah ini ketual Boeing ya, sudah Pak. masuk, pesawat Boeing sudah masuk ditual. Di sana banyak Katolik, kalau pula kecil itu banyak Katolik, kalau Protestan besar banyak yang Katolik. banyak. Ya. Tapi sana angka kriminalnya cukup tinggi, besok orang bunuh-bunuh orang itu. Pak, kenapa pilih tual, Pak? Kenapa pilih ketual maksudnya? Mau Tanya Pak Jendra ya. Nggak kedengaran. Lagi ini. Tual kan tempat kelahirannya Pak Kris. Iya. Boleh, ketual boleh. Kampungnya Pak Kris itu. Pak Kris memang dia ketua lagi sekarang? Ada? Saya kalau ada perlu berkesana, kalau nggak perlu nggak kesana. Tapi ada saudara saya di sana perempuan masih ada sana. Kami semua anak rantau, ada di Papua, di Jawa ada, adik saya di Jawa, di Papua, gitu. Saya di Bitung sini. Jadi yang tinggal di kampus satu orang, perempuan lagi, sendiri lagi. Suruh dia balik tinggal sama di Bitung, dia nggak mau. Di kampus udah tinggal aja situ. Katanya jaga kebun, jaga dusun, nih terserah lah mau jaga. Gitu. Tapi bagus, kalau visi ke sana bagus. Cuman
Di sana kalau mau merinci gereja, mesti pendekatan budaya cepat ya. Budaya dan mesti ada karunia spesial. Katakan sembuhan ilahi cepat banget. Kalau di sana kan banyak dukun tuh berobat orang. Kalau di Bitung Gemim yang itu kan Pak. Jadi Bapak gereja apa di sana? Saya di GBI. Oh, Gereja GBI. Indonesia. Iya, saya GBI saya. Sama dengan Nancy Oh. ini, Nancy Mawar Saron dia. Gitu.